Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriadi Putra Santika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai analisis komponen utama dengan menggunakan software RStudio. Sekilas mengenai analisis komponen utama adalah sebuah analisis yang digunakan untuk kita mereduksi sebuah dimensi agar menjadi lebih sedikit, tetapi tetap menjelaskan sebagian besar dari keragaman data. Dan analisis komponen utama biasa digunakan untuk kita menghindari multikolinearitas pada sebuah data. Berikut ini saya sudah mempunyai sebuah kasus yang akan kita gunakan untuk kita analisis komponen utamanya. Berikut adalah datanya. Ya, seorang data analis ingin mengetahui terdapat 7 faktor yang dibutuhkan agar nasabah yang ingin meminjam uang di bank X dapat disetujui. 7 faktor tersebut adalah income atau pendapatan, age atau umur, residence atau lama rumah yang ditempati pada saat ini, ada employee atau lama bekerja, ada savings atau jumlah tabungan, ada debt atau jumlah hutang atau cicilan yang harus dibayarkan, dan terakhir ada credit cards atau banyaknya kartu kredit yang dimiliki. Selanjutnya kita masuk kembali pada RStudio. Di sini kita tahap pertama akan melakukan pemanggilan data terlebih dahulu dari Excel ke RStudio, teman-teman. Yang pertama kita adalah import data dapat menggunakan library read Excel dan menggunakan fungsi read_Excel. Di sini adalah file path dari data file yang kita simpan pada laptop kita, teman-teman. Atau teman-teman jika bingung menemukan file path-nya dapat menggunakan import dataset yang sudah tersedia pada RStudio yang ada terdapat pada bagian environment atau di bawah RScript ya, teman-teman. Kita klik dan klik yang from Excel. Oke, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini dan teman-teman tinggal browse cari di mana teman-teman meletakkan file teman-teman semua di folder mana. Oke, jadi langsung aja kita panggil teman-teman. Oke, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan fungsi head agar dapat melihat 6 baris awal dari data yang kita miliki. Dan di sini sudah outputnya 6 buah baris ya teman-teman. Oke. Pada data ini dapat kita ketahui bahwa setiap satuan dari tiap variabel itu berbeda-beda teman-teman. Seperti income dengan satuan dolar, age dengan satuan umur, residence dengan satuan tahun, employee juga tahun. Yang dimana diketahui bahwa setiap satuan pada data variabel ini itu berbeda-beda, sehingga perlu dilakukannya itu data standarisasi agar tidak terjadi range yang terlalu besar ketika kita cari matriks covariance-nya, agar tidak bias teman-teman dari data yang kita miliki. Karena jika range terlalu besar, itu akan menyebabkan bias sehingga hasil analisis kita tidak valid teman-teman. Dan jika kita sudah melakukan standarisasi, datanya akan ada berkisar di antara min 3,5 sampai 3,5. Yang dimana range tidak terlalu besar sehingga data kita tidak bias dan hasil analisis yang kita sudah lakukan itu valid teman-teman, seperti itu. Jadi langsung aja kita lakukan standarisasi data dengan menggunakan fungsi scale dan objek yang saya definisikan di sini adalah data stand. Langsung aja kita run dan didapatkan hasilnya seperti ini teman-teman. Oke. Jika sudah dilakukan standarisasi data, selanjutnya adalah kita mencari nilai matriks covariance-nya teman-teman. Tapi dengan data yang sudah kita standarisasi terlebih dahulu. Di sini kita dapat menggunakan fungsi covariance untuk mencari nilai matriks covariance-nya, dan jangan lupa untuk didefinisikan objeknya terlebih dahulu. Di sini saya mendefinisikannya dengan data cov. Langsung aja kita run teman-teman, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa nilai matriks covariance dari data standarisasi itu sama dengan nilai matriks korelasi dari data normalnya teman-teman. Dan di sini saya ingin membuktikan apakah teori tersebut benar atau tidak. Maka dari itu saya di sini mencari nilai matriks korelasinya teman-teman dengan menggunakan fungsi core dan dari data normalnya yaitu data PCA-nya. Oke, langsung aja kita run di sini. Jangan lupa didefinisikan nama objeknya. Kita run dan hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, jika kita lihat berdasarkan hasil output RStudio ini, dapat kita lihat bahwa nilai matriks covariance dari data standarisasi itu sama dengan nilai matriks korelasi dari data normalnya. Sehingga dapat dibuktikan bahwa teori tersebut terbukti benar, teman-teman. Oke.
Dan untuk tahap selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai matriks covariance dari data standarisasi atau nilai matriks korelasi dari data normalnya, kita dapat menggunakan metode dengan menggunakan nilai eigen untuk mencari komponen utamanya. Ada 3 buah metode teman-teman, yaitu menggunakan nilai eigen, menggunakan script plot, atau menggunakan fungsi built-in yang terdapat pada software RStudio. Oke, di sini saya langsung aja masuk ke tahap metode pertama, yaitu dengan menggunakan dengan menggunakan nilai eigen, teman-teman. Di sini langsung saja kita menggunakan fungsi eigen untuk mendapatkan nilai eigennya, tentunya dengan menggunakan data covariance yang sudah distandarisasi, atau boleh juga dengan menggunakan matriks korelasi dari data normalnya, teman-teman. Oke, langsung aja kita run di sini. Oke, dan didapatkan hasil output seperti pada layar teman-teman semua. Oke, di sini dapat dilihat bahwa terdapat 2 buah komponen utama yang nilai eigennya itu lebih dari 1, yaitu komponen utama pertama dengan nilai eigennya 3,41 dan 1,79 pada komponen 2. Sehingga hanya 2 buah komponen yang terpilih menjadi komponen utama. Sedangkan komponen ketiga sampai komponen ketujuh nilai eigennya itu kurang dari 1, sehingga tidak dipilih menjadi nilai komponen utama. Dan data eigenvectors ini akan digunakan untuk dijadikan sebagai koefisien pada model komponen utama yang telah terbentuk. Nanti mungkin teman-teman bakal melihat di akhir video ini. Untuk metode selanjutnya, kita dapat menggunakan metode script plot, teman-teman. Kita dapat membuat plot untuk mengetahui mana saja komponen utama yang terbentuk. Di sini kita menggunakan fungsi plot, dan nilai X-nya itu adalah 1 sampai 7, karena variabel yang kita punya itu ada 7 buah variabel. Jika ada 5 buah variabel, berarti hanya 5, teman-teman, mendefinisikannya. Y-nya itu adalah nilai data eigen, nilai eigennya. Main-nya itu judul dari grafik script plot. Y-lab itu judul dari sumbu Y-nya itu adalah nilai eigen, dan nilai dari judul dari sumbu X-nya itu adalah PC. Type di sini saya menggunakan tipe grafik B, bisa O atau suka-suka teman-teman di sini-sini, atau bisa juga menggunakan colornya itu red, teman-teman, atau bisa juga blue, orange, ini suka-suka teman-teman lah ya. Oke, langsung aja kita run dan kita dapatkan plotnya adalah seperti ini, teman-teman. Dapat diketahui bahwa setelah komponen kedua itu nilai bentuk dari grafiknya itu mulai melandai ya, teman-teman, yang dimana ini membuktikan bahwa hanya 2 buah komponen utama yang terbentuk, yaitu komponen utama pertama dan komponen utama kedua. Seperti itu, teman-teman. Karena dari kita dapat lihat dari 2 ini, ketiga ini mulai melandai, dan sampai ketiga keempat makin melandai. Jadi nilainya semakin kecil, teman-teman, kurang dari 1, sehingga tidak terpilih menjadi komponen utama. Hanya 2 buah komponen utama yang terbentuk. Sama seperti kita menggunakan nilai eigen di metode sebelumnya. Untuk metode yang terakhir, kita dapat menggunakan fungsi built-in yang sudah terdapat pada software RStudio, teman-teman, dengan menggunakan fungsi prcom, teman-teman. Dan kemudian kita menggunakan data PCA, data yang awal yang masih normal, teman-teman, dengan scale-nya true dan center-nya true. Kemudian langsung aja kita run, teman-teman. Jangan lupa untuk didefinisikan objeknya. Kita run. Dan didapatkan bahwa nilai dari kumulatif proporsi yang dapat menjelaskan 70% keragaman data itu adalah PC1 dan PC2. Nilai itu dilihat dari kumulatif proportionnya, teman-teman. Karena PC2 itu sudah dapat menjelaskan sebesar 74,44% dari keragaman data. Ada beberapa referensi yang mengatakan 70%, 80%, bahkan 90%. Tetapi di sini saya menggunakan referensi bahwa 70% keragaman data itu sudah cukup. Maka dari itu, hanya PC1 dan PC2 yang menjadi komponen utama pada data nasabah di Bank X ini. Kemudian selanjutnya, kita dapat membuat model dari komponen utama yang terbentuk, teman-teman. Oke, kita masuk ke Word, teman-teman, dan kita perlihatkan bahwa terdapat 2 buah komponen utama yang terbentuk. Oke, dapat dilihat, teman-teman. Komponen utama 1, nilai komponen yang pertama yaitu min 0,2861 sampai 0,0854 X7.
Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, teman-teman, bahwa nilai min 0,2861 ini didapatkan dari vektor eigen yang sudah kita cari di RStudio tadi sebelumnya yang sudah saya sampaikan di awal. Dan dapat disimpulkan bahwa KU1 menggambarkan ukuran dari besarnya umur, lama rumah yang ditempati saat ini, dan lama bekerja. Jadi ketiga indikator ini merupakan indikator terkuat dalam KU1. Berdasarkan informasi tersebut, maka KU1 dapat dinamakan dengan faktor loyalitas dan kepuasan. Selanjutnya, komponen utama kedua, KU2 itu nilainya dari min 0,1025 sampai dengan 0,5917x7. Yang dimana sama, ini dapatkan dari nilai vektor eigen yang sudah kita cari sebelumnya di RStudio di tahap sebelumnya. KU2 menggambarkan ukuran besarnya tabungan, jumlah hutang atau cicilan, dan banyaknya kartu kredit yang dimiliki. Ketiga indikator ini merupakan indikator terkuat dalam KU2. Berdasarkan informasi tersebut, maka KU2 dapat dinamakan dengan faktor keuangan. Kemudian, kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari hasil analisis ini adalah dengan metode analisis komponen utama, dapat diketahui bahwasannya data nasabah yang ingin melakukan peminjaman di Bank X yang terdiri dari 7 faktor dapat direduksi menjadi 2 faktor, namun tetap dapat menggambarkan keragaman dari data awal. Kedua faktor tersebut adalah faktor loyalitas dan kepuasan serta faktor keuangan. Dari kedua faktor tersebut, yang berperan besar dalam menjelaskan status seseorang nasabah dalam meminjam uang ke Bank X adalah faktor loyalitas dan kepuasan, karena dapat menjelaskan 48,74% dari data tersebut. 48,74 dari data tersebut. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai analisis komponen utama dengan menggunakan software RStudio. Semoga teman-teman semua mengerti dan dapat diterapkan di kehidupan teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Oke, thank you teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.